Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dewi Ayu Masito, NIM 201224041 dari kelas Moderasi Beragama F. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dinamakan dengan moderasi. Namun pada awal kali ini saya akan menjelaskan moderasi menurut pandangan saya sendiri. Jadi, moderasi menurut saya pribadi itu adalah suatu sikap menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan serta bersikap tengah-tengah. Selanjutnya yaitu moderasi beragama. Di sini saya menampilkan 3 gambar untuk mendeskripsikan apa itu yang dimaksud dengan moderasi beragama. Yang pertama itu ada toleransi. Jadi toleransi adalah sikap menghargai perbedaan, dan toleransi dalam bahasa Arab itu sering disebut sebagai tasamuh. Yang kedua ada indikator toleransi atau ciri-ciri dari sikap toleransi ada 3. Yang pertama yaitu menghargai, yang kedua menerima perbedaan, dan yang ketiga ada tidak memaksakan kehendak. Selanjutnya yaitu anti kekerasan. Sikap moderasi menumbuhkan pribadi yang dapat menerima perbedaan sehingga meminimalisir kekerasan yang akan terjadi. Selanjutnya yang ketiga ada moderat atau bersikap tengah-tengah dan tidak memihak satu golongan apapun. Dalam bahasa Arab, moderat ini sering disebut sebagai tawasud. Baik, tadi saya sudah memaparkan gambaran umum mengenai moderasi dan moderasi beragama. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang moderasi beragama. Let's get it! Oke, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai moderasi beragama. Di sini saya mengangkat tema dengan tema asiknya moderasi beragama, tagar saling menjaga kerukunan. Silakan disimak ya teman-teman. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama secara bahasa terdiri dari 2 kata, yaitu moderasi dan beragama. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kurang. Selanjutnya, beragama secara bahasa dapat diartikan sebagai beragama berarti menganut atau memeluk agama, beragama berarti beribadah, taat kepada agama, baik hidupnya menurut agama. Selanjutnya, pengertian moderasi beragama dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal atau tataruf. Berdasarkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang merujuk pengertian bahwa moderasi di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibandingkan umat yang lain. Dalam hal apa saja, Al-Quran mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan manusia akan sisi spiritualitas atau tuntunan batin akan kehadiran Tuhan, juga menyeimbangkan tuntunan manusia akan kebutuhan materi. Pengertian moderasi beragama secara istilah. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim baik kanan maupun kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antara umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Prinsip dan karakteristik moderasi beragama dapat kita lihat dalam uraian sebagai berikut. Tawasud adalah sikap netral berdasarkan prinsip hidup yang menjunjung tinggi nilai keadilan di tengah hidup bersama, baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Sikap ini disebut juga dengan sikap moderat. Tawazun adalah sikap yang mampu menyeimbangkan diri dalam memilih sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu itidal. Itidal secara harfiah berarti lurus dan teguh, berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, menjalankan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang keempat yaitu tasamuh, berasal dari bahasa Arab yang berarti toleransi. Menurut bahasa, tasamuh artinya toleransi, sedangkan menurut istilah saling menghormati dan menghargai antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu aulawiyah, menempatkan prioritas pada prioritas, adalah kemampuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang lebih penting untuk dilaksanakan daripada yang kurang penting. Yang keenam yaitu tatawur ibtikar, yang selalu terbuka untuk melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan menciptakan hal-hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Selanjutnya kita masuk dalam moderasi beragama di Indonesia.
Indonesia merupakan negara dengan jumlah agama yang banyak dan beragam. Banyaknya agama yang ada di Indonesia menjadikan Indonesia negara moderasi beragama. Ada 3 alasan mengapa moderasi beragama penting bagi Indonesia. Yang pertama, moderasi beragama menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Kedua, mencegah konflik. Yang ketiga, sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat bangsa Indonesia. Selanjutnya, mengapa moderasi beragama itu penting? Alasannya, moderasi beragama dianggap penting dalam rangka menghadapi realitas budaya hari ini yang beragam serta munculnya gerakan ekstremisme dan radikalisme. Nah, jadi kesimpulannya adalah moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Demikianlah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.